Oke, di sini saya ingin menjelaskan apa itu jenis sablon DTF. Sablon jenis DTF ini dia berbasis dari stiker seperti di print. Jadi seberapa tajamnya gambar ini pun, resolusinya sedetail apapun, memakai sablon DTF ini atau mesin DTF direct to film, dia hasil gambarnya itu benar-benar resolusinya jelas sekali. Dari jendela-jendelanya pun kelihatan. Ini cara kerjanya pun hanya menggunakan printer yang basisnya ditransfer ke film, lalu dipres atau dengan suhu tinggi langsung dipres ke kaosnya itu. Hasil yang didapatkan dia halus sekali dan tipis sekali, dan juga kekuatannya pun tidak diragukan, tidak gampang copot atau tidak berkerut, kecuali kita kebenturan keras atau hingga ini sobek, baju pun bisa sobek. Jadi dia tingkat kerapatannya, tingkat lekatnya tuh kuat sekali. Sudah diuji coba beberapa kali. Ini adalah sablon pasta rubber yang biasa pada umumnya orang pakai. Dia ini ada material yang nempel di atas, tapi sistem kerjanya dia seperti manual. Di sini pasta ini ada dibagi beberapa jenis. Pasta ini kalau kita istilahnya materialnya harganya variatif, dari murah sampai mahal. Kalau istilahnya pasta itu murah, kita pegang itu ada keset agak kasar. Tapi kalau kita memakai pasta yang bagus, dia itu permukaan licin. Cara kerjanya pun ada yang manual, ada pun setengah manual, ada pun otomatis. Kita lanjut, apa itu namanya plastisol. Pada dasarnya cat ini adalah cat plastisol. Kita bisa mengeluarkan hasil sablon pasta plastisol ini, dia bisa mendapatkan hasil ketebalan, ketinggian yang kita mau, dan kita bisa membuat motif beraneka ragam. Dari sini kita melihat plastisol ini dia akan lebih timbul karena teknik yang kita gunakan beberapa kali cetak. Seperti ini mungkin 8-10 kali cetak menghasilkan ketimbulan ini, mendapatkan tekstur yang kasar dan sesuai yang kita inginkan. Yang ini pun berbasisnya juga seperti yang tadi saya bilang, sablon HD. Saya memberikan nama HD Total. Jadi ini pun kuat, tidak gampang copot. Kalau istilahnya basis dengan cuci biasa atau mesin cuci sangat kuat, tapi kalau kita tarik dengan keras, dia emang bisa putus. Tapi lebih bagus saya mensarankan mencuci baju seperti aturan yang tidak terlalu memaksa. Ini ada ketimbulan timbul begini. Dipegang dia seperti sisik-sisik yang lembut. Untuk jenis sablon ini saya sangat merekomendkan menghindari dari setrika listrik. Menggunakan setrika uap ini juga tahan panas, tapi tidak kuat dengan setrika listrik. Dia akan seperti cacat hasilnya nanti. Ini pun boleh dikata sama basisnya itu plastisol. Cuman pada umumnya kalau di sablon beberapa kali, 5 kali sampai atau 10 kali, akan timbul ketebalan yang berbeda-beda. Dia pun hasilnya pun kilap, halus, dan lembut. Memang ada sedikit ketebalan. Salah satu jenis sablon yang jarang dipakai adalah namanya sablon discharge. Sablon discharge ini menggunakan unsur kimia untuk menarik zat warna pada bahan dan diganti dengan warna yang akan kita masukkan. Zat kimia ini pun sangat tidak membahayakan kulit. Dan hasil yang didapatkan ini, permukaan bahan itu tidak tertutup oleh material sablon. Kalau kita perhatikan dengan detail, kita tarik dengan detail, ini tidak terlihat adanya material cat yang nempel. Bahkan ini kelihatan serat-serat pori-pori bahan pun akan tembus. Jadi dengan menggunakan sablon discharge ini, apapun yang sablon atau gambar yang kita pakai melekat pada badan kita, ini pun tetap menyerap keringat, ini pun akan tembus air karena ini pori-porinya tidak tertutup oleh material. Ini apakah bisa luntur? Ini tidak bisa luntur. Ini sudah tembus sampai ke belakang. Jadi istilahnya warna dasar permukaan hitam itu dicabut dengan bahan kimia, diganti dengan warna abu ini. Dia tembus tapi tidak tembus. Itulah kelebihan discharge. Proses discharge ini pun tidak segampang yang sudah-sudah seperti HD atau pasta. Ini dengan teknologi yang khusus. Dan ini sangat merekomend untuk
teman-teman yang menginginkan sablon gambar depan itu yang besar, tidak panas.